Mitra BKI, di dunia maritim setiap komponen kapal memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional. Salah satu komponen yang memiliki peran penting tersebut yaitu sistem instalasi perpipaan. Sistem perpipaan ini tidak hanya mendukung berbagai fungsi operasional kapal seperti distribusi bahan bakar air dan minyak, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keselamatan baik kapal itu sendiri dan tentunya seluruh awak kapal. Bayangkan jika terjadi kerusakan pada salah satu bagian instalasi pipa utama di tengah lautan, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kebocoran bahan bakar yang bisa menyebabkan kebakaran, hingga kegagalan sistem pendingin yang bisa mengakibatkan kerusakan mesin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem perpipaan yang baik. Lantas, bagaimana BKI selaku perusahaan di bidang TIC memastikan keamanan dan keselamatan kapal agar aman digunakan? Simak di Wind the Ocean Podcast bersama saya, Agnes. Semangat pagi Mitra BKI. Mitra BKI, kembali lagi di Wind the Ocean Podcast BKI. Kalau di opening tadi nih kita sudah membicarakan terkait sistem instalasi perpipaan. Nah, pas banget nih kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas terkait pentingnya sistem instalasi perpipaan dalam menjamin operasional dan keselamatan kapal. Selamat datang Mas Fahrul, sudah menyempatkan hadir di Wind the Ocean Podcast BKI. Apa kabar Mas Fahrul? Baik Kak Agnes, terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk bisa ikut dalam acara podcast hari ini. Yes, oke, Mas Fahrul, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih ke Mitra BKI. Misalnya sudah berapa lama Mas Fahrul kerja di BKI dan sedang menjabat sebagai apa nih Mas? Iya, sebelum ke situ saya izin memperkenalkan diri. Saya Fahrul Nur Hidayat, akrab disapa Fahrul. Di BKI sendiri kebetulan saya sudah 8 tahun ya, sejak tahun 2016. Di BKI saya ditugaskan sebagai engineer mesin di divisi persetujuan rancang bangun. Oke, baik, berarti sudah 8 tahun di PRB ya Mas ya. Betul. Baik, mungkin Mas Fahrul boleh ceritakan sedikit juga nih kenapa Mas Fahrul bisa sampai masuk di BKI, sampai juga akhirnya Mas Fahrul itu tertarik nih buat mengulik lebih jauh tentang sistem instalasi perpipaan. Baik, saya jelaskan. Jadi saya memang dari passion ya. Kebetulan dari sejak waktu di bangku kuliah saya menyukai instalasi perpipaan. Kebetulan di bidang yang saya tekuni sekarang itu sangat relate dengan apa yang saya pelajari di waktu bangku kuliah dulu terkait sistem perpipaan kapal. Kemudian banyak saya melakukan kerja praktek maupun juga waktu pengalaman kerja semasa setelah kuliah sebelum di BKI. Itu banyak sekali proyek-proyek yang saya ikuti terkait dengan instalasi pipa gas dan sebagainya gitu. Berarti memang sudah familiar gitu ya Mas ya dengan sistem familiar, perpipaan perkapalannya. Dan juga lebih ke implementasinya pas gitu ya. Dulu kuliahnya berarti jurusannya apa Mas? Sistem perkapalan. Oh, memang sistem perkapalan ya. Berarti memang udah nyambung banget nih ya, sudah sampai nyambung. masuk ke BKI jadi engineer mesin ya. Iya. Oke, Mas Fahrul bisa dijelaskan juga nih secara singkat mungkin ya, atau secara garis besar aja tentang apa sih sistem perpipaan pada kapal itu dan kenapa ini menjadi sangat penting berkaitan dengan keselamatan kapal? Ya, baik, saya jelaskan. Jadi terkait dengan sistem instalasi perpipaan, sistem instalasi perpipaan sendiri itu adalah suatu kesatuan ini ya, komponen perpipaan. Itu diantaranya yaitu ada pompa atau kompresor, kemudian pipa itu sendiri, kemudian valve ataupun katup, dan juga fitting-fitting lain yang dia mendukung suatu sistem untuk bekerja. Dia memindahkan suatu fluida baik cair maupun gas itu dari suatu tangki atau wadah ke tempat lain ataupun ke konsumer ataupun yang dia akan memanfaatkan dari fluida itu gitu. Terkait dengan sistem di perkapalan, di sistem perkapalan sendiri, sistem instalasi perpipaan kapal itu dia menunjang operasional kapal. Jadi saat kapal berlayar dia harus senantiasa selalu sedia untuk melayani
proses-proses yang mendukung untuk kapal itu berlayar gitu. Kemudian di saat terjadi suatu kondisi darurat, sistem juga harus siaga untuk setiap saat dimanfaatkan. Itu sudah otomatis Mas kalau sistem perkapalan itu? Sudah otomatis. Sudah otomatis. Berarti semua sudah mesin gitu ya Mas ya? Jadi semua awak kapal pasti akan mengetahui. Jadi yang ada di kapal itu sistem-sistem yang digunakan untuk kondisi darurat maupun untuk yang operasional. Jadi ada sehari-hari gitu ya. Iya. Oke. Nah, dalam sistem instalasi perpipaan di kapal nih Mas Farul, apa perbedaannya antara bilge bacanya gimana nih Mas? Mau kan aku awam nih soalnya nih. Bilge system. Oke. Balas system dan fire main system ya. Itu apa Mas perbedaannya? Baik, jadi sebelum menginjak ke situ, saya akan coba jelaskan. Jadi di sistem instalasi perpipaan kapal itu ada namanya hull piping system. Kemudian yang kedua ada machinery support piping system. Kedua sistem ini tidak saling terikat ya. Jadi yang hull piping system itu dia ya bagian dari salah satunya bilge, kemudian bilge, balas maupun fire main system. Nah itu untuk ketiga kategori sistem yang masuk dalam hull piping system. Itu dia berguna untuk ini ya, melayani kapal dalam kondisi darurat, maupun juga contohnya seperti misalkan bilga. Jadi bilga itu dia berfungsi untuk menanggulangi kebocoran. Ini tuh si build system ini dia berarti merupakan bagian dari pipa gitu ya Mas ya? Build system itu ya memang sistem instalasi perpipaan. Sistemnya ya. Baik. Di build system sendiri dia itu fungsinya itu menanggulangi kebanjiran saat terjadi kebocoran kapal. Kemudian untuk balas system, balas system sendiri dia berfungsi untuk menjaga, jadi keseimbangan kapal itu dijaga. Di case yang lain juga itu balas itu dia berfungsi untuk mengamankan posisi draft kapal. Jadi draft, ada kedalaman kapal yang harus dijaga. Kedalaman kapal itu dia saat berlayar agar si baling-baling kapal itu tidak muncul ke permukaan. Kebayang, benar-benar. Nah itu. Kemudian yang terakhir coba saya jelaskan yaitu terkait fireman system ya. Fireman system sendiri itu dari namanya kan fire ya. Dia pasti fungsinya itu menanggulangi adanya kebakaran di kapal gitu. Berarti kalau misalnya tadi antara build system, balas system dan fireman system itu memang sudah ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya suatu saat nih terjadi seperti misalnya tadi build kan kebocoran ya Mas ya. Terus balas tadi itu yang kedalaman ya, kedalaman. Berarti kalau misalnya suatu saat terjadi misalnya kedalaman tidak sesuai standar nih Mas, itu sudah bisa langsung mendeteksi. Untuk sistem ini sebetulnya dia pasti ada perhitungan ya. Jadi ketika balas itu terisi penuh, itu pasti posisi kedalaman kapalnya pasti sudah diperhitungkan. Pasti ada standarnya gitu ya. Iya, baling-balingnya itu sudah pasti masuk semua di dalam air tersebut, di dalam air. Kalaupun dia tidak bisa terisi semua, itu ada limitnya. Minimal yang harus diisi itu berapa persen dari full loadnya istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kapal itu, karena kalau dia itu berada di atas permukaan baling-balingnya, itu kecenderungan akan lebih mempercepat perusakan baling-baling itu sendiri. Jadi memang fungsinya begitu ya. Baling-balingnya di bawah air gitu ya. Jadi resikonya kalau misalnya sampai terjadi itu baling-balingnya sering muncul ke permukaan, cepat rusak gitu ya Mas ya. Rusak. Itu dampaknya ternyata. Nah, kalau misalnya build system nih Mas, itu kan tadi tentang kebocoran. Nah, gimana kira-kira deskripsi atau implementasi sistemnya Mas? Untuk build system sendiri, dari kapal itu kan memiliki banyak ruang ya, banyak ruang, dan build system sendiri itu dia pasti terkoneksi di masing-masing ruangan itu. Di masing-masing ruangan, terutama yang dia tercelup air. Jadi ada ruangan yang di atas permukaan air, ada ruangan yang di bawah permukaan air. Nah, bilga itu menjaga yang di bawah permukaan air. Hanya yang di bawah? Hanya yang di bawah. Jadi semua ruangan-ruangan itu pasti dihubungkan dengan sistem bilga, build system itu sendiri gitu. Jadi nanti ketika suatu ruangan itu terjadi kebocoran, maka yang difungsikan ya salah satu pipa dari ruangan tersebut. Jadi
yang ruangan-ruangan lain pipanya akan ditutup. Oh, udah otomatis Mas itu? Iya, akan diatur ditutup. Jadi air tidak berpindah melewati pipa itu ke ruangan yang lain, tapi langsung dikeluarkan lewat bill system. Oh gitu. Iya, keren ya. Ternyata canggih ya. Ini aku juga baru tahu nih. Oke, nah kalau fireman system Mas, coba kira-kira deskripsinya gimana nih Mas? Untuk fireman system sendiri, jadi kalau fireman system itu semua ruangan yang diakses oleh manusia ya, awak kapal ya, awak kapal itu semua ruangan yang diakses itu harus dilengkapi fireman system. Sudah pasti ada sudah ya. Pasti. Jadi kalau mirip kayak gedung-gedung gitu, itu pasti ada hidrannya kan. Lantai, betul. Ada hidran, ada hostnya. Itu pasti ditempatkan di titik-titik di mana jalur evakuasi itu ada. Ketika ada jalur evakuasi yang terdekat, nanti pasti akan dilengkapi fire hydran, itu terhubung dengan fireman system. Oh, udah connect ya. Sudah terhubung. Nah, nanti ketika terjadi suatu kebakaran, kan alarm berbunyi nih. Oh, sama ya kayak kita di gedung ya, oke. Betul. Nanti awak kapal pasti akan menjangkau di titik di mana terjadinya kebakaran itu untuk mengaktifkan sistem fireman ini. Ya. Baik Mas Farul, jadi memang semua sudah ada fungsinya masing-masing ya, dan bagaimana implementasinya apabila suatu ketika nih, suatu waktu terjadi nih hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Seperti itu ya. Nah, baik, kalau sudah dijelaskan, menurut Mas Farul apa saja risiko yang mungkin terjadi jika sistem perpipaan ini tidak berjalan atau berfungsi dengan baik nih Mas? Siap. Jadi untuk resikonya yang mungkin terjadi ya, mungkin satu-satu nanti saya jelaskan. Jadi misalkan untuk sistem bill system, suatu kebanjiran yang istilahnya mungkin skalanya besar ya. Jadi di suatu ruangan atau mungkin ada beberapa ruangan yang mengalami kebocoran, nah itu memang harus segera untuk ditangani, segera untuk dikeluarkan air yang ada di dalam ruangan tersebut menggunakan bill system. Namun kalau sistem itu tidak berfungsi dengan baik, nanti pasti kecenderungan air lebih cepat mengisi ruangan tersebut daripada dikeluarkannya. Nah, ini akan berdampak sangat fatal ketika kapal bisa saja tenggelam. Tenggelam gitu. kan? Iya, aku mikirnya gitu sih pasti. Iya, pasti bisa tenggelam itu. Tapi kalau misalkan dari bill system ini masih mampu untuk mengimbangi masuknya air ke dalam ruangan tersebut, kapal masih bisa berlayar ini. Kapal masih bisa berlayar untuk menuju pelabuhan terdekat, walaupun dia bukan asli tujuannya ke situ, tapi masih bisa merapat ke pelabuhan terdekat. Ya, kalau pesawat seperti pendaratan darurat gitu ya Mas ya. Untuk evakuasinya istilahnya gitu. Kemudian yang untuk fireman system, sering ya, jadi ada peristiwa-peristiwa seperti listrik konslet dari generatornya, mungkin dari instalasi lampu dan sebagainya itu, dia akhirnya menimbulkan kebakaran di suatu ruangan. Nah, fungsinya fireman itu ya untuk memadamkan terjadinya api itu. Oh, si fireman itu bisa memadamkan gitu? Bisa, iya. Jadi kebakaran itu nanti akan seketika dipadamkan di ruangan yang terjadi kebakaran itu oleh fireman system. Biasanya kru akan membunyikan alarm sekaligus menjangkau ruangan tersebut. Biasanya dengan memasang hose ke fire hydrant, kemudian pompa dinyalakan, fireman bisa bekerja untuk memadamkan. Kalau aku sih mikirinnya ngebandingin kalau misalnya kebakaran di gedung ya, fire hydrant itu kan dia selang gitu kan ya dia. Betul. Sama yang alat semprot itu. Alat semprot nozzle-nya. Nah, betul. Ya, nozzle ya. Itu kalau misalnya alarm nyala, kan orang-orang pasti udah mulai bergerak nih untuk evakuasi ya. Itu kan tetap cara memadamkannya ya si manusianya dong pakai alatnya. Bener. Nah, kalau si fireman itu sama. Oh, sama. Manusia juga. Cuman yang tadi memang harus diaktifkan gitu ya Mas ya. Diaktifkan dulu. Nah, kalau dengan berarti tadi udah yang bilge, tinggal yang balas nih Mas, gimana? Tinggal yang balas ya. Jadi kalau balas itu kecenderungan sebenarnya tidak berdampak langsung ya. Jadi resikonya itu manakala balas tidak berfungsi dengan baik, pasti mengganggu dong keseimbangan kapal. Kapal tidak akan bisa berlayar berlayar dengan muatan kosong tanpa adanya balas, ataupun juga nanti ketika memaksakan untuk berlayar pasti nanti bisa berdampak kandas dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika kapal kandas, dia pasti kan tidak bisa bergerak lagi ya. Posisi kandas tuh berarti tiba-tiba gitu ya Mas, atau gimana? Kandas itu dia seperti istilahnya menyangkut gitu. Oh iya nyangkut, oke. Ya.
Jadi dia tidak bisa mempertahankan keseimbangannya, terbawa arus, kemudian nyangkut. Oh iya. Akhirnya seperti itu paling fatalnya ya. Cuman yang biasa terjadi itu tidak sampai seperti itu. Jadi kapal pasti akan dicek dulu ini kondisi balasnya, karena ketika muatan kosong pasti otorita pelabuhan juga akan mengingatkan jangan sampai berlayar dalam kondisi kosong seperti itu. Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih Mas. Iya. Menurut Mas Fahrul, di antara 3 sistem perpipaan tersebut ya, dari fire main, terus balas dan bilge itu, yang mana menurut Mas Fahrul tuh paling sulit pengoperasiannya Mas? Pengoperasiannya tentunya fire main ya. Fire main ya? Fire main, kenapa iya. Mas? Fire main itu soalnya kan dia tidak tersentralisasi. Jadi sebaliknya, kalau bilge itu tersentralisasi dari beberapa titik menuju ke satu di kamar mesin ya. Betul. Jadi sistem bilge itu di kamar mesin. Nah, sedangkan si fire main system itu dari kamar mesin ke semua nyebar. Oh iya. Pastinya kan kita harus melakukan 2 hal ya. Jadi yang pertama itu menyiapkan hose nozzle dan hidrannya, baru kemudian menuju kamar mesin ataupun dari anjungan diaktifkan si pompa fire main-nya itu. Banyak titiknya gitu ya. Banyak titiknya, kurang dan harus efisien. Iya benar. Jadi kalaupun misalnya semua awak udah gerak juga harus bener splitnya gitu ya Mas. Betul. Ya kemana-kemananya ya, ke Iya. spot-spotnya. Oke, berarti fire main system yang agak sulit memang ya kalau misalnya sampai terjadi nih Iya. kasus seperti itu ya Mas. Betul. Baik, Mas Fahrul, tadi kan kita sudah berbicara tentang resiko ya. Kalau misalnya kita sudah tahu resikonya apa aja dan untuk meminimalisir dampaknya nih Mas, sudah ada rules atau guidelines nggak ya kira-kira? Untuk rules-nya sendiri dari pemerintah terutama ya, pemerintah sebenarnya sudah mengadopsi jadi beberapa aturan internasional, yaitu International Maritime Organization. IMO, Nah itu okay. ya mengarahnya ke SOLAS, Safety of Life at Sea. Oh ya, aku tahu. SOLAS ya. Kemudian itu juga diadopsi oleh BKI. Jadi dari sistem fireman itu juga sudah ada beberapa klausul-klausul yang ada di SOLAS diadopsi di ini fireman system. Itu kalau di BKI sendiri itu rulesnya itu diatur di peraturan part 1 volume 3, itu peraturan tentang instalasi permesinan. Nah, di situ nanti insan BKI bisa melihat di bagian section 12. Yes, ya, gitu. Itu bisa lihat langsung di website ya Mas ya? Bisa ada technical lihat. information-nya Betul. ya. Oke, baik, berarti itu ya Mas untuk regulasi atau guidelines-nya ya yang Betul. dikeluarkan dari BKI dan juga pemerintah ya. Nah, terakhir nih Mas Fahrul, Iya. kira-kira Mas Fahrul ada saran nggak untuk para pemilik kapal dan operator kapal dalam menjaga sistem perpipaan mereka nih agar tetap berjalan aman dan efisien? Iya. Kepada para pemilik kapal maupun juga ini ya agensi yang menyewa kapal, perlu diperhatikan bahwa kapal merupakan sarana transportasi yang penting, baik itu untuk orang ya, untuk transportasi orang maupun transportasi barang. Jadi untuk pengiriman barang. Kedua jenis muatan ini merupakan sama-sama penting, terutama yang orang untuk berpindah. Kemudian yang perlu menjadi concern adalah perhatikan faktor keselamatan di kapal. Jadi setiap sistem maupun peralatan keselamatan lainnya itu harus senantiasa siaga atau siap ya standby digunakan. Sebelum kapal itu berlayar sudah dipastikan itu bisa bekerja gitu. Kemudian untuk alat-alat keselamatan selain dari sistem itu juga harus dipersiapkan memenuhi ketentuan pemerintah. Ketika perlu membutuhkan konsultasi terkait bagaimana penilaian terhadap faktor keselamatan ataupun peralatan yang ada di kapal, mungkin baik pemilik maupun agensi kapal dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada BKI, di mana BKI memang suatu badan klasifikasi yang dapat menjamin ya, dapat menjamin bahwa kapal-kapal yang Anda kelaskan di BKI itu dapat beroperasi dengan baik dan juga berlayar sesuai dengan rute tujuannya. Oke. Nah, mungkin kalau mitra BKI di sini mau berkonsultasi nih, Mas, mungkin bisa menghubungi ke siapa? Baik, mungkin yang pertama bisa langsung menuju ke kantor cabang terdekat, ataupun bisa menggunakan ini ya, email. via email. Emailnya itu kemana langsung tuh, Mas? ke ini ya,
PNHP ya mungkin. PNHP ya boleh, atau mungkin kalau di divisi masnya PRB ya? PRB, ke betul. pad@bki.co.id. Ya, baik. Nah, Mas Fahrul, ini mantap banget, wawasannya juga kita jadi nambah nih tentang sistem perpipaan pada kapal ya. Iya. Nah, Mitra BKI lewat podcast ini hari ini bersama Mas Fahrul, kita jadi menambah banyak insight nih tentang bagaimana pentingnya sistem instalasi perpipaan dalam menjamin operasional dan keselamatan kapal. Tidak hanya itu, kita juga jadi paham bahwa ada loh resikonya apabila sistem pipa itu tidak berjalan atau berfungsi dengan baik ya Mas ya. Bersamaan dengan guidelines yang sudah disediakan BKI dan juga pemerintah resmi, dan juga bagaimana untuk meminimalisir dampaknya. Oke, makasih sekali lagi Mas Fahrul. Sama-sama. Sudah bersedia hadir dan menambah wawasan Mitra BKI serta kita semua di sini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi nih Mas untuk sharing ilmu-ilmu lainnya. Siap. Baik, Mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai sistem di dalam kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan channel YouTube PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI untuk mendapatkan info seputar industri dunia maritim dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan atau komentar mengenai topik selanjutnya di bawah ini. Sampai jumpa di Windation Podcast berikutnya. Thank you.